nilai V-nya tidak berubah. Oke. Nah, kemudian untuk V cross B tentu kita bisa tuliskan lebih lanjut ya, karena untuk perkalian cross sendiri, kalau kita punya V cross B itu hasilnya menjadi FL sama dengan Q kalikan besar V kalikan besar B-nya kalikan dengan sinus theta ya. Kita perhatikan bahwa B sin theta ini adalah komponen vektor dari medan magnet yang arahnya tegak lurus ya. Jadi kalau ini saya gambar lagi proyeksi dari B atau komponen vektor B medan magnetnya, kita bisa bagi menjadi dua komponen, searah dengan V, yang ini searah dengan kecepatannya, yang kedua yang tegak lurus dengan kecepatannya ya. Tarik garis ke sini, ini adalah B kalikan dengan sinus theta ya. Jadi komponen vektor medan magnet yang berinteraksi dengan kecepatan yang dapat menghasilkan gaya Lorentz itu adalah komponen yang tegak lurus dengan kecepatannya ya, tegak lurus dengan kecepatan dari partikelnya. Oke. Nah, kemudian ada beberapa kasus yang menarik berkaitan dengan gaya ini ya. Kalau misalkan kita tinjau nih, karena tadi kan besarnya itu sebanding dengan V cross B kan, sebanding dengan V cross B atau sebanding dengan V kalikan B kalikan dengan sinus theta. Nah, berarti kan sudutnya ini kan bisa berubah-ubah nih ya, bergantung pada arah kecepatannya. Nah, kita akan tinjau satu persatu. Misalkan nih, pada saat theta sama dengan 0, oh berarti gayanya juga bernilai 0, karena sinus 0 kan 0 ya, artinya V dan B-nya dia saling sejajar atau segaris, maka di sana tidak ada interaksi gaya yang terjadi. Oke. Kemudian kalau theta ini bernilai 90 derajat, nanti F-nya ini sama dengan Q kalikan V kalikan B. Kemudian kalau theta 90 derajat, V dan B-nya membentuk sudut 90 derajat, ternyata arah dari kecepatan dengan arah V-nya kan tadi tegak lurus nih. Nanti lintasannya akan berbentuk melingkar ya. Jadi lintasan partikel berbentuk lingkaran. Berbentuk lingkaran atau melingkar. Nah, kemudian kalau θ-nya itu tidak 0 atau tidak 90 ya, misalkan θ-nya ini nilainya tertentu, θ-nya itu tidak sama dengan 90 derajat dan juga θ-nya juga tidak sama dengan 0, maka lintasan yang terjadi ini akan berbentuk helix ya. Lintasan berbentuk helix. Kenapa bisa berbentuk helix? Karena komponen kecepatan yang arahnya tegak lurus dengan kecepatan dengan V ya, itu akan membentuk lintasan melingkar ya. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini misalkan ada garis medan magnet arahnya ke kanan, kemudian arah kecepatannya saya buat misalkan seperti ini. Ini membentuk theta tertentu. Nah, kecepatan ini saya uraikan ke arah sejajar dengan arah medan magnetnya ya. Yang putih ini adalah medan magnet B-nya. Warna biru menunjukkan arah kecepatannya. Sehingga kalau ini adalah theta, maka di sini adalah V kalikan cos theta. Kemudian V yang tegak lurus ini saya beri nama V sin theta ya. Ini V kalikan sinus theta. Nah, jika diperhatikan maka V sin theta-nya ini akan mengakibatkan dia bergerak dalam lintasan melingkar. Kenapa? Karena sudutnya 90 derajat nih. Nah, di samping dia bergerak melingkar, ternyata dia juga bergerak ke kanan, sehingga nanti lintasannya ini akan membentuk lintasan berbentuk parabolik ya. Kalau saya gambarkan nanti lintasnya seperti ini. Nah, gini. Jadi selain dia bergerak melingkar, dia juga bergerak ke arah samping kanan ya. Ini adalah lintasan helix. Oke, ini terjadi kalau arah dari kecepatannya itu tidak tegak lurus terhadap arah medan magnetnya. Oke,
Ini beberapa hal berkaitan dengan gaya yang dialami oleh partikel bermuatan yang bergerak dengan kecepatan tertentu ya. Dan satu hal lagi terakhir, bahwa tadi nilainya kan F sama dengan Q V B cross Q kalikan V cross B ya. Itu menunjukkan bahwa pada saat V-nya 0 ya. Jadi pada saat V-nya 0, saat kecepatannya 0, maka F-nya juga 0 ya. Ini yang membedakan gaya magnet ya pada muatan dengan gaya listrik. Kalau gaya listrik, meskipun partikelnya diam, dia akan mendapatkan gaya, tetapi pada medan magnet kalau partikelnya diam, maka dia tidak akan mendapatkan gaya magnet, tidak ada interaksi gaya di situ. Oke, terima kasih untuk kali ini, cukup dulu. Tetap semangat